Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, apa kabar Sobat PK Milenial semua dimanapun Anda berada. Jumpa lagi dengan saya yang akan membahas hari ini tentang kecerdasan spiritual. Saya memberikan materi tentang kecerdasan spiritual semampu saya, karena memang penulis pertama tentang spiritual quotient, yaitu Dana Zohar dan Ian Marshall, juga tidak bisa mengukur seberapa besar tingkat kecerdasan spiritual seseorang. Berbeda dengan IQ yang bisa diukur oleh Binet, ya. Kemudian Daniel Goleman juga bisa mengukur kecerdasan emosional seseorang. Tetapi kali ini saya bicara tentang kecerdasan spiritual yang sering banyak dibicarakan banyak orang, tetapi tidak terlalu populer karena pendidikan kita, sistem pendidikan kita masih hanya IQ yang digenjot, ya. Karena nilai hasil belajar itulah yang menjadi tolak ukur orang itu pandai atau tidak, atau kurang pandai, bisa masuk ke perguruan tinggi negeri favorit atau tidak, bisa diterima sebagai CPNS atau tidak, semuanya dengan nilai dan nilai nominal, ya. Alhamdulillah, tapi ada beberapa instansi atau institusi yang bisa menerima secara langsung orang yang hafiz Quran, ya. Hafiz Quran bisa diterima langsung di mana, ya. Itu ada beberapa. Jadi sebetulnya kecerdasan spiritual itu apa, ya? Lama tidak ngomong ya di channel Sobat PK Milenial, jadi agak belibet, mohon maaf, ya. Jadi sebetulnya singkat saja, kecerdasan spiritual adalah kecerdasan yang diberikan Allah kepada kita untuk berhubungan dengan beliau, dengan Allah. Singkatnya begitu. Kecerdasan emosional atau dulu kecerdasan sosial, bisa dikatakan demikian, itu adalah kecerdasan yang dimiliki seseorang untuk berhubungan dengan sesama manusia, ya, secara sosial. Kalau kecerdasan intelektual itu sudah jelas, ya, kecerdasan berpikir manusia, ya, mengukur intelektualitas manusia, ya, tadi dengan nilai-nilai tadi, ya. IQ tinggi belum tentu hasilnya nilai hasil belajarnya tinggi. Biasanya itu namanya istilahnya underachiever. IQ tinggi, nilai hasil belajar rendah. Nah, itu underachiever namanya. Tapi itu akan kita bahas pada video yang berikutnya. Ini masih fokus pada kecerdasan spiritual yang pengertiannya tadi secara singkat adalah bagaimana kita berhubungan dengan Allah. Dan orang yang sudah mencapai level kecerdasan spiritual yang tertinggi adalah orang, dicatat ya, yang selalu merasa bahwa segala tingkah lakunya, segala perilaku, segala ucapannya, ya, apapun yang dilakukannya itu selalu diawasi, selalu dilihat, selalu didengar, selalu dicatat, dan semuanya akan dipertanggungjawabkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi dalam hidupnya, orang yang punya IQ yang tinggi itu dia akan selalu merasa seperti itu dimanapun dia berada, di sekolah, di kantor, di tempat kerja, ya, di kamar mandi pun dia selalu merasa diawasi. Jadi tidak berani dia melakukan hal-hal yang negatif di dalam kamar mandi, ya. Ini biasanya para remaja, ya, yang bawa HP masuk kamar mandi, itu tidak tahu buat apa HP-nya itu. Kemudian biasanya menghabiskan waktu yang cukup lama, ya, itu IQ-nya rendah karena dia melakukan sesuatu yang negatif, bersembunyi di dalam kamar mandi, ya. Itu kemungkinan
SQ-nya rendah. Dia merasa di dalam kamar mandi itu dia aman, tidak ada yang ngawasin. Padahal ya ada waskat. Kalau waskat itu biasanya pengawasan melekat, kali ini dalam SQ saya ganti menjadi pengawasan malaikat. Ya. Ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Kira-kira itu. Kalau salah mohon maaf ya, bukan ustadz ya, hanya orang biasa. Jadi segala sesuatu itu pasti dicatat, yang baik dicatat oleh malaikat raqib, yang jelek dicatat oleh malaikat atid, yang besok itu dihisab, ditimbang di yaumul akhir ya, di hari kiamat itu akan ada yaumul mizan, yaumul hisab, macam-macam itu ya, tanya ke Pak Ustadz. Tapi orang yang punya kecerdasan spiritual tadi, ketika dia sudah mencapai makom ihsan, merasa diawasi, dilihat, didengar, dicatat, dan semua akan dipertanggungjawabkan, kemudian dia menjadikan dirinya itu selalu mempunyai niat yang baik. Makan diniati untuk ibadah, tidur diniati untuk ibadah, untuk meninggalkan maksiat. Ya, makan tidak berlebihan. Kulu washrabu wala tusrifu, innallaha la yuhibbul musrifin. Dia ingat itu. Kulu washrabu min rizqillah. Ya. Makan minum dari rizki Allah. Ya. Jadi dia selalu nyambung. Ya, bahasa sekarang itu selalu connect ya. Selalu connect dengan Allah. Ya. Ketika ada kesempatan dia mengambil barang seseorang karena mungkin ada yang tertinggal, dia langsung ingat, oh ini harus saya amankan, saya berikan kepada pihak yang lebih berwenang. Ya. Di suatu tempat, misalkan kok di tempat umum ya, ya mungkin ada call center di situ atau customer service di situ ya, CS, bukan call center, maaf ya, customer service di situ, kemudian dititipkan di situ, ya barang yang ketinggalan itu kemungkinan nanti ada orang yang akan mencari di CS. Nah itu contoh seperti itu. Contoh yang lain cukup banyak ya, korupsi, ya tidak berani. Orang yang punya SQ yang tinggi, korupsi tidak akan berani. Membuat markup LPG nggak akan berani. Membuat stempel palsu, stempel fiktif, toko-toko yang fiktif, dia tidak akan berani. Ya. Membuat LPG dengan kegiatan-kegiatan yang lain, misalkan kegiatannya A, dibuat tanda tangannya rangkap berapa karena nanti digunakan untuk kegiatan B, kegiatan C, biar uangnya bisa cair, tidak berani, dan seterusnya. Jadi orang yang punya SQ yang sudah level ihsan itu begitu. Kira-kira hidupnya ya sudah nyambung, selalu nyambung kepada Allah ya. Tadi makan, minum, kemudian tidur, kemudian dia beribadah mahdhah, beribadah muamalah, bertutur kata kepada manusia atau orang lain, membuat status. Nah ini saya ini ya, membuat status, tapi saya niatnya adalah untuk menjaga keseimbangan alamnya. Alamnya itu biar tidak hanya diisi oleh orang-orang yang zalim ya, tapi harus ada orang-orang yang masih berani berkata benar. Meskipun nyakitin, meskipun itu kritik, tapi untuk membangun. Meskipun itu menyakitkan, tapi tidak untuk bertujuan menyakiti. Tapi tidak untuk menyindir, tapi untuk berpikir. Tidak untuk menyinggung, tapi untuk merenung. Ya, berpikir, merenung. Nah, berarti sudah ada tafakur, ya, ada kontemplasi. Ya. Kemudian tidak berniat mengejek, tapi untuk mengajak untuk kebaikan. Ya, tentu saja itu ada pro dan kontra. Itu saya sendiri ya. Nah, saya sendiri. Bagaimana dengan Anda? Silahkan Anda introspeksi, karena di dalam SQ ini juga ada introspeksi ya, muhasabah. Benar Pak, muhasabah. Introspeksi diri ya. Saya introspeksi sehingga saya sekarang tidak pernah membuat status. Sudahlah, daripada menimbulkan pro kontra, menimbulkan ada orang yang merasa terkekang hidupnya, merasa tersudutkan dan merasa hampir dibunuh
Gara-gara status itu mungkin dia merasa takut mati ya, membaca status saya, wah ngeri sekali, wah nanti tiba-tiba saya mati ya. Daripada begitu saya lebih takut kepada Allah. Akhirnya saya menghentikan semua kegiatan menulis status. Mungkin bagi Anda juga demikian ya. Kalau yang statusnya biasa memang mengolok-olok temannya, mengolok-olok orang di sekitarnya atau rekan-rekan kerjanya ya. Saatnya untuk menghentikan itu tidak penting ya. Karena WhatsApp itu memang dibuat untuk mengadu domba orang. Tidak hanya untuk berinteraksi dengan orang, tapi mengadu domba orang. Buktinya banyak status-status yang akhirnya menjadi adu domba. Adu domba. Roir jadinya ya. Forza. Ya, ini mati lampu, suasana gelap. Saya membuat video ini di tempat yang gelap juga ya. Cahayanya hanya cahaya mengandalkan dari luar. Tidak ada lighting karena lampu mati. Ini kesempatan agar wajah saya yang sudah tua, kemudian sudah ya mulai menurun semua ya, kegantengan saya sudah mulai menurun, gigi saya yang sudah ada yang ompong ya, semuanya itu adalah karena faktor usia. Semakin lama orang pasti semakin tua, semakin jelek ya, semakin keriput dan seterusnya. Nanti lain kali di tempat yang terang benderang saya akan membuat video lagi. Itu sekitar SQ ya, sehingga kita itu ya mau nyontek sebagai pelajar kalian ya Sobat BK, mau nyontek juga mikir, nyontek belum tentu bener, wis genah nyalai aturan, dosa, takut dosa ya, ada perasaan takut berdosa, itu bagus. Yang anak OSIS, yang anak pramuka, yang anak PMR dan lain sebagainya, organisasi sekolah, itu cobalah lebih jujur ya, jangan suka membuat sesuatu yang fiktif, laporan-laporan yang fiktif, pokoknya saldo biar nol ya, yang penting nanti ada keuntungan. Nah itu sudah benih-benih korupsi di negeri ini. Jadi SQ rendah, kemudian didukung dengan sistem organisasi yang diatur, yang dilatih oleh kesiswaan, oleh sistem sekolah, ya. Akhirnya pada jenius ya dalam membuat laporan-laporan yang fiktif, laporan-laporan yang mark up ya tadi, sehingga itu menjadi benih-benih ketika Anda menjadi pejabat ya begitu. Pejabat yang di tingkat pendidikan aja sudah begitu ya, hati-hati ini para wakil-wakil kepala sekolah, itu pembantu kepala sekolah, itu para gedibal kepala sekolah itu ya, hati-hati, terutama sarpras itu yang paling dekat, itu sarpras itu dengan kecurangan dan korupsi, gratifikasi dan lain sebagainya, fee ya dari pihak luar, termasuk Anda para bendahara-bendahara ya, hati-hati ya, jangan suka membuat stempel-stempel fiktif. Kalau sudah ada tukang stempel datang ke sekolah, wah itu sudah harus curiga, itu stempelnya benar enggak tuh yang mau dibuat, apa untuk membuat toko fiktif atau bukan ya. Jadi semua SQ itu adalah sebuah pondasi yang sangat pokok. Sebelum nanti kepada emotional quotient, kepada adversity quotient ya, termasuk financial quotient yang jarang dibicarakan di sekolah ya, nanti akan saya urut lagi. Enggak apa-apa channelnya kecil, enggak apa-apa yang subscribe sedikit, saya tetap akan membuat ini semua untuk kebaikan. Niatnya ya, innamal a'malu binniyat, niatnya baik, belum tentu diterima baik. Bisa jadi saya dianggap musuh, bisa jadi saya dianggap orang yang tidak baik. Tidak apa-apa, kebaikan memang hanya milik Allah ya, dan kebaikan hanya diberikan oleh Allah kepada kita semua ya. Belum tentu
niat yang baik itu diterima baik oleh orang lain, ya sesuai dengan kepentingannya. Kepentingannya apa? Kalau orang yang tidak dalam posisi-posisi yang penting berkaitan dengan keuangan, ya saya ngomong kayak tadi tidak akan tersinggung. Tapi kalau orang yang ada dalam lingkup sistem keuangan di sebuah instansi atau institusi pendidikan misalkan, kesehatan misalkan, ya pasti dia tersinggung. Ya, apalagi para koruptor yang sudah terbukti masuk ke dalam bui, ya itu pasti tersinggung ya. Karena mereka adalah orang-orang pintar, IQ-nya hebat. Ya, oke? Jadi IQ-nya hebat. Nah, ini Syifa ini IQ-nya hebat ini. Loh, alhamdulillah. Nyala. Kamu kesini langsung nyala, tos dong. Iya, habis mandi. Itu masih ada kamera. Dadah sama sobat BK milenial. Ini sobat BK milenial. Ayo, dadah. Dadah sobat BK milenial. Kalian di situ mau jadi timbul. Oh, janganlah. Ya, ini adalah calon generasi penerus kita. Ya, Syifa Frederica Zahra. Ini anak saya yang kedua ya. Adiknya Mas siapa? Mas Daniel ya. Oke. Saya kira cukup videonya biar tidak terlalu panjang. Oke, sudah nyala. Saya akhiri. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf. Kekurangannya pasti banyak, kesalahannya pasti banyak yang saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lihat nih. Jangan gitu dong. Dadah Syifa.